Saya akan menjelaskan tentang nama usaha dan nama produk kelompok 9. Nama usaha kami atau nama toko kami yaitu Nolajima, dan usaha kami bergerak di bagian custom resin, keychain atau gantungan kunci resin. Dan gantungan kunci ini berdasarkan pesanan pelanggan atau bisa dibilang dengan custom. Kemudian nama produk kami yaitu Hangul Resin Keychain. Kenapa kami memilih Hangul, tidak huruf lain? Karena yang pertama, saat ini K-pop atau dunia Koreaan itu sedang naik-naiknya, dan kebanyakan para fans itu membuat nama custom berdasarkan nama idolnya. Kemudian kami terinspirasi dari situ, dan pada umumnya resin art ini hanya ada untuk case HP dan gantungan kunci lainnya. Tapi kami berusaha untuk berbeda dan memilih custom Hangul seperti itu. Dan kemudian di sini saya akan memperlihatkan prototipe kelompok kami, kelompok 9, dan itu mempunyai 2 desain. Yang pertama, nama awal atau marga 1 suku kata, dan ada nama panjang yang berupa 3 suku kata. Nah, nama awal atau marga ini hanya ada satu suku kata, terdiri dari 2 sampai 3 huruf. Nah, yang nama panjang ini itu biasanya nama lengkap dari orang-orang Korea. Yang paling banyak itu 3 suku kata. Contohnya ada Park, ini yang satu suku kata, yang kemudian ada untuk 3 kata Cho Kyu Hyun. Nah, di sini saya akan memperlihatkan detailing dari prototipe kami. Kami menggunakan gantungan kunci besi pada umumnya. Gantungan kunci pada umumnya itu besi. Kemudian kami memberikan shadow effect, dan ini efek 3D. Nah, kemudian akan mempunyai ketebalan 1 sampai 1,5 cm, dan kemudian setelah huruf-huruf ini jadi akan disatukan dan dilapisi dengan resin bening yang mempunyai ketebalan 1 sampai 1,5 cm mengikuti tebal huruf yang pertama. Jadi kami akan membuat produk ini tuh menjadi 2 sampai 3 lapis resin. Yang pertama resin yang berwarna, yang kedua yang membuat shadow effect-nya itu, yang ketiga lapisan terakhir untuk memperkuat si produk resin tersebut. Jadi ke 6 ide produk kelompok kami memilih ide resin art. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu resin yang menjadi bahan dasar dari pembentukan resin art. Resin yang digunakan dalam resin art adalah hasil pencampuran 2 komponen, yaitu resin dan bahan pengeras yang berubah menjadi material plastik yang padat. Resin sudah banyak digunakan dalam membuat produk hiasan, antara lain casing handphone, keychain, tray, dan lainnya. Lalu ada pula alasan kami memilih produk resin art adalah karena resin merupakan bahan yang gampang didapat dan dibentuk hanya dengan mold saja atau dibuat dengan cetakan. Lalu karena dibuat dengan cetakan, maka resin art yang dibuat dari resin mudah dikreasikan dan variannya ada banyak. Selain itu, produk resin art juga banyak peminatnya. Seperti yang sudah diketahui, resin sudah banyak dipakai dalam pembuatan produk resin art seperti keychain dan casing yang ada di slide sebelumnya. Namun, gantungan kunci resin yang umum digunakan adalah resin keychain dengan dry flower atau bunga kering, atau juga yang menggunakan hiasan serangga seperti kupu-kupu atau kumbang dan lainnya. Hal unik dari produk resin di kelompok kami adalah kami akhirnya memiliki ide untuk membuat resin keychain yang dicetak dengan membentuk huruf-huruf. Ada huruf alfabet dan huruf Hangul Korea. Namun tidak hanya huruf alfabet saja, kami juga menyediakan resin keychain yang membentuk huruf Korea, yaitu Hangul. Dan keunikan lainnya adalah pilihan, karena kami menggunakan 2 cetakan, yaitu alfabet dan bahasa Hangul, jadi keunikan lainnya adalah pilihan produk kami ada banyak dan bisa custom. Jadi customer tidak perlu takut kehabisan stok barang yang ingin dibeli. Untuk kami, kelompok
mewawancarai pelaku bisnis resin art dengan nama akun Instagram jstuff.co yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah. Akun tersebut menjual barang atau karya self-made atau buatan sendiri, beberapa di antaranya stiker resin case, resin keychain, tag shaker, resin grip top, dan aksesoris lain yang bertemakan K-pop. Dalam wawancara ini, kami menanyakan hal-hal seputar bisnis terkait resin art yang dijalankan oleh jstuff.co. Menurut pemilik jstuff.co, selaku narasumber, usaha resin art ini berjalan sejak tahun 2019 dan alasan tertarik dan memilih untuk mendirikan usaha resin art adalah peluang pasar yang lumayan menjanjikan dibandingkan merch lainnya, dan karena pasar Indonesia untuk barang resin art ini belum banyak pesaingnya. Hal yang membuat pemilik usaha menekuni bisnis ini hingga sekarang adalah pendapatan yang didapatkan dari usaha resin art ini lumayan untuk memenuhi kebutuhan pemilik untuk membeli barang-barang K-pop dan mengasah kreativitas pemilik karena pembuatan barang dilakukan oleh diri sendiri. Selain itu, dalam proses pembuatannya, pemilik belajar melalui YouTube dan improvisasi. Untuk saat ini, semua hal terkait bisnis resin art jstuff.co dihandle oleh pemilik sendiri. Menurut pemilik, inspirasi atau ide untuk produk kebanyakan dari Instagram dan Pinterest. Dalam proses produksinya, usaha resin art jstuff.co sejauh ini belum memiliki rekanan atau pemasok, dan bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi kebanyakan masih beli via e-commerce, terutama bahan pokok yaitu resin. Namun ada beberapa hal yang dibuat sendiri seperti cetakan, dan untuk stiker owner sudah kenal dengan pihak percetakan, jadi proses produksi lebih cepat. Selanjutnya, menurut owner, jstuff ini masih berbasis online dan belum ada offline store-nya. Namun owner sedang berusaha untuk memasukkan barang ke offline art store. Rintangan yang dihadapi oleh owner selama menjalani bisnis sejauh ini hanya manajemen waktu. Dan untuk proses penentuan harga jual adalah 5-10% dari harga pokok produk. Yang terakhir, keuntungan yang didapat oleh pemilik per produk sekitar 5-15 ribuan. Sedangkan untuk per open batch atau PO sekitar 300-400 ribuan dari berbagai produk resin yang berbeda. Sedangkan untuk biaya operasional per produk berkisar di angka 20.000 sampai 30 ribuan karena perbedaan produk bahan baku pada setiap produk. Demikian hasil wawancara kami dengan jstuff.co. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Enografianita. Saya dari kelompok 9, kelas kewirausahaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping dari kelompok saya, yaitu resin art. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang cost struktur, yaitu kita akan membeli bahan baku resin, glitter, kemasan, gantungan, kunci, dan ongkir pengiriman. Dan untuk kehebotannya, kita itu ada komunitas resin art dan komunitas penyuka Hallyu Wave Korea. Lalu ada key activities, yaitu kita akan ada pembuatan mold, mengolah bahan baku, resin, dan packing kemasan. Untuk key research-nya sendiri, kita ada sumber daya manusia, yaitu editor dan marketing. Untuk tools-nya, kita sendiri ada internet, laptop, HP, bahan baku resin, mold, guntingan, glitter, dan wadah.
Untuk folio version sendiri kita akan menyediakan gantungan kunci resin custom berbasis huruf Hangul. Kenapa Hangul? Karena di bagian customer segment ada kesulitan untuk menemukan gantungan kunci resin custom berbasis huruf Hangul. Dan untuk customer relationship, kita akan memberikan voucher dengan minimal pembelian, giveaway, dan freebies. Dan channel-channelnya yang akan kita bisa pasarkan itu ada di e-commerce, yaitu seperti Shopee, Instagram, dan TikTok. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kami mengambil contoh yaitu kostum resin art. Kostum resin art sendiri yaitu material kimiawi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerajinan tangan, yaitu seperti pajangan, aksesoris, perhiasan, dan furniture. Keunikan dari usaha kami yaitu menerima pesanan dengan menggunakan huruf Hangul. Kebanyakan usaha yang lain yaitu mereka hanya menjual case handphone dan gantungan kunci, sedangkan kami menggunakan huruf Hangul. Mereka juga biasanya menggunakan foto para idola maupun bunga kering yang digunakan juga teknik marbling untuk membuat case handphone. Sedangkan kami lebih menekankan pada pembuatan custom menggunakan Hangul. Seperti bisa dilihat contohnya, yaitu pada keychain ini Hangul mempunyai dua desain, yaitu yang pertama nama marga, yang kedua adalah nama pemberian atau nama panggilan, jadi terdiri dari 3 suku kata. Lalu detailingnya terdapat gantungan kunci besi, ada model 3 dimensi atau shadow, yang juga kira-kira ketebalannya 1-1,5 cm. Jadi gantungan kunci ini memiliki model 3 dimensi. Juga setelah huruf-huruf ini jadi disatukan dengan satuan lapisan resin bening yang mempunyai ketebalan 1-1,5 cm mengikuti tebal huruf. Sekian. Halo teman-teman semuanya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang BMC pada produk resin art kelompok kami. BMC itu sendiri adalah bisnis model kanvas, yang mana ada 9 elemen yang harus ada di dalam BMC itu sendiri. Yang pertama itu ada K-Partner, di dalamnya itu ada komunitas resin art dan komunitas penyuka Hallyu Waves. Yang kedua itu ada K-Activities, di dalamnya itu ada pembuatan mold, mengolah bahan baku resin, serta packaging kemasan. Dan yang selanjutnya itu ada customer, atau yang ketiga itu ada customer relationship. Di sini kita bisa mengadakan giveaway serta memberikan voucher dengan minimal pembelian. Yang keempat itu ada customer segment. Menurut kelompok kami, sulit untuk menemukan gantungan kunci resin berbasis huruf Hangul. Dan yang selanjutnya itu ada cost structure, yaitu membeli bahan baku resin, glitter, kemasan, gantungan kunci, serta ongkir pengiriman dan lain-lain. Dan yang selanjutnya itu ada K Resource, di dalamnya itu ada SDM, ada editor marketing, ada tools, dan di sini menggunakan internet, laptop, handphone, mold, bahan baku resin, gantungan, glitter, wadah, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada value proposition. Di sini menyediakan gantungan kunci resin custom berbasis huruf Hangul. Dan yang selanjutnya itu ada channels. Di sini kita bisa menyebarkan produk kita dengan menggunakan brosur, media atau toko online, ataupun melalui e-commerce seperti Shopee, Instagram, TikTok, dan lain-lain.
Dan yang terakhir itu ada revenue streams, atau kita bisa menghitung dan melihat laba rugi dari penjualan 3 bulan terakhir. Sekian dari saya, terima kasih.